Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Baik, untuk cakupan materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, sistem reproduksi manusia, yang kedua, gangguan pada sistem reproduksi, dan yang ketiga yaitu penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, langsung saja kita akan belajar di bagian yang pertama, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Nah, ada beberapa hal penting bagi proses produksi manusia, yakni pembebasan sel telur pada waktu tertentu dalam siklus reproduksi. Selanjutnya, pada proses sistem reproduksi manusia terdapat pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada mitosis. Nah, mitosis ini terjadi pada sel somatik. Yang kedua ada pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Lalu, pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid atau 2N. Nah, sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Nah, berikut ini adalah contoh dari perbedaan mitosis dan meiosis. Nah, di sini di gambar sebelah kanan itu ada pembelahan sel secara mitosis. Lalu pada gambar kedua itu ada proses pembelahan sel secara meiosis. Baik, yang selanjutnya yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi. Nah, di sini itu yang pertama ada organ reproduksi pria. Nah, di sini terdapat gambar bagian-bagian dari organ reproduksi pria. Yang kedua ada organ reproduksi wanita. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian organ reproduksi. Yang pertama itu pada gambar 1 organ reproduksi pria yang terdiri dari yang pertama ada testis, yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, yang keempat uretra, dan yang kelima penis. Nah, dari urutan tersebut adalah fase keluarnya sperma pada organ reproduksi pria dari testis sampai ke penis. Lalu pada gambar kedua yaitu organ reproduksi wanita yang terdiri dari yang pertama ada vagina, yang kedua serviks, yang ketiga uterus, yang keempat ovarium, dan yang kelima tuba fallopi. Nah, baik teman-teman, yang kedua kita akan masuk kepada bagian 2 yaitu gangguan pada sistem reproduksi. Nah, ada beberapa kelainan yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia, yaitu yang pertama adalah AIDS. Penyebab dari AIDS ini yaitu virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, gejalanya itu ada penurunan berat badan secara drastis. Lalu akibatnya yaitu melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan kematian. Kelainan yang kedua yaitu kelainan gonore. Nah, gejala ini timbulnya rasa sakit dan keluar nanah pada saat buang air kecil pada laki-laki serta keputihan pada perempuan. Penyebabnya yaitu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kelainan yang ketiga yaitu sifilis atau raja singa. Penyebabnya ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Lalu gejalanya itu bisa dari luka pada bagian masuknya bakteri ke dalam tubuh atau sel kelamin. Yang selanjutnya yaitu herpes. Penyebabnya disebabkan oleh virus simplex replication yang menyerang nusa dan vagina. Lalu gejala yang timbul itu seperti gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Dan yang kelima yaitu ada keputihan. Nah, penyebab dari keputihan ini bisa disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, virus, dan parasit. Lalu gejala yang timbulnya itu seperti penyakit kelamin yang terjadi pada wanita dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan.
Yang terakhir yaitu ada epididymis. Epididymis ini disebabkan oleh pergaulan bebas. Nah, gejala yang muncul yaitu seperti rasa nyeri dan pembengkakan pada testis. Sebelum masuk ke bagian 3, cek pemahaman dulu yuk. Jadi, tuba Fallopi adalah saluran yang terletak di bagian rahim untuk tempat ovum melewati ovarium menuju rahim. Nah, pertanyaannya benar atau salah? Yaps, benar ya teman-teman. Jadi, tuba Fallopi itu adalah saluran telur yang kecil terletak di bagian atas rahim untuk tempat ovum lewat dari ovarium menuju rahim. Proses fertilisasi ovum oleh sperma juga berlangsung di sini. Baik, yang selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian 3, yaitu penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Ada apa aja ya? Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita pahami dulu ya pengertian dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Jadi, kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan tidak adanya penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. Baik, yang kedua yaitu menjaga kesehatan alat reproduksi wanita. Nah, yang pertama itu kita harus mengatur dan mengonsumsi makanan dengan baik. Yang kedua yaitu rajin berolahraga. Nah, dengan berolahraga ini maka peredaran darah juga akan lancar dan daya tahan tubuh akan meningkat. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Yang keempat, menggantikan pembalut 3 kali sehari pada saat menstruasi. Nah, bagian yang terakhir yaitu menjaga kesehatan reproduksi laki-laki. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu olahraga secara teratur, lalu hindari minuman beralkohol, minuman berkafein, rokok, dan kurangi pengonsumsian gula secara berlebihan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembahasan pada sistem reproduksi ini, kita cek pemahaman dulu yuk. Jadi bagaimanakah cara untuk menjaga pola kesehatan pada sistem reproduksi wanita? Nah, benar teman-teman. Jadi, untuk menjaga kesehatan alat reproduksi wanita yaitu dengan pola hidup yang sehat, mengatur pola makan, mengonsumsi makanan yang sehat, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan mengganti pembalut 3 kali sehari saat menstruasi. Baik, cukup sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.